Bagaimana cara wudhu menggunakan satu tangan? Karena saya baru amputasi. Kalau ada yang bisa diminta tolong untuk mewudhukan sesama laki-laki atau saudari adik perempuan, maka dia mewudhukan, diwudhukan. Kalau untuk muka bisa tangan, tapi kalau untuk tangan sendiri yang luka sebelah kiri kan tak bisa. Kalau airnya mengalir di sungai bisa isolul ma ila a'dha'il wudu, mengalirkan air pada anggota wudu, mengalir air itu muka, tangan, mengalir airnya. Atau air di gunung di Sumatera Barat kan banyak air dari bambu keluar, bisa tanpa harus digosok. Yang tadlik harus digosok begini itu mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i asal mengalir air itu. Yang paling mudah wudu ini mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tidak mesti berurutan. Kalau mazhab Syafi'i berurutan. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Kalau Hanafi tak. Antum masuk ke kolam renang, sah. Walaupun kaki dulu. Mazhab Hanafi paling mudah. Saya Pak Ustadz tangan ini luka, lalu masuk saya ke kolam, niat naik saya lagi ke atas, sahkah wudu saya? Sah menurut mazhab Hanafi. Sholat saya, sahkah sholatnya? Sah. Tapi saya campur mazhab? Tidak campur mazhab. Yang campur mazhab itu satu ibadah bercampur mazhab, itu yang tak betul. Wudunya Hanafi, sholatnya Syafi'i, tidak campur mazhab. Jadi caranya pakai wudu Hanafi untuk menghidupkan shower itu, belum sah. Tapi kalau ada yang bisa mewudukan, diwudukan. Untuk muka sendiri, pas untuk tangan diwudu. Jelas? Bisa terjadi pada siapa? Pada saya, pada kita. Ada hadis berbunyi, jika seorang istri menyakiti suaminya di dunia, maka calon istrinya di akhirat dari bidadari akan berkata, janganlah engkau menyakitinya, semoga Allah mencelakaimu sebab dia hanya sebentar berkumpul denganmu, sebentar lagi akan berpisah dan akan kembali kepada kami. Bagaimana pendapat Ustadz terhadap hadis ini? Kalau hadis itu ada dalam kitab Kutubus Sittah, paling tinggi, cara mengingat Kutubus Sittah mudah, 2 sahih, 4 sunan. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. 4 sunan, Sunan Abi Dawud, yang paling tua Abi, yang paling kecil Ibni. Abi bapak, Ibni anak. Abi Daud, Ibni Majah. Abi Daud, Ibni Majah. Yang tengah ini Nasai, Tirmidzi. Tirmidzi, Nasai. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Abu Daud, Ibni Majah. Nasai, Tirmidzi. Kitab yang paling tinggi dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tak dipakai Syiah. Syiah lain kitabnya. Di dalam 6 ini ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Kalau hadis ini, andai hadis ini dhaif, boleh dipakai? Boleh, karena dia babnya targhib wa tarhib, motivasi. Motivasi apa dalam hadis ini? Motivasi kepada istri, jaga suamimu. Kalau tidak, nanti dia ambil bidadari. Biar dia ambil itu, Pak Ustaz tak peduli aku. Itu kalau ada perempuan ngomong begitu, di mulutnya aja itu, di hatinya takut juga nih, walaupun lakinya itu tua, ompong, peot. Kalau tak percaya kalian tanya sama ibu-ibu. Jadi hadis ini adalah hadis motivasi supaya istri menyayangi suami. Nanti kalau laki-laki ini masuk ke dalam surga,
Kalau dia punya bidadari, macam mana saya Pak Ustaz? Kaulah bidadarinya. Orang-orang macam Habibie, Burhan B.J. Habibie, Baharudin Yusuf Habibie, bagi dia bidadari yang terindah itu Ainun. Kalau tak percaya, tontonlah Ainun Habibie. Ainun. Setiap hari dia berziarah ke makam Ainun, sampai psikolog menyuruh dia menulis. Orang tercerdas di Indonesia, sekolah di Jerman, disertasinya tentang keretakan pada pesawat. Akhirnya ditulis. Karena pikiran ini terus, maka psikolog menyarankan tulis. Akhirnya ditulisnya lah perjalanan hidup dia dengan Ainun. Bagi orang-orang yang cintanya seperti B.J. Habibie, itu kalau dia masuk ke dalam surga, pas malaikat bertanya, apa yang kau mau wahai Habibie? Apa kata dia? Ainun. Jadi ibu, posisikanlah diri ibu sebagai Ainun. Ibu lah bidadari. Antum nanti kalau udah beristri, antum bilang sama istri antum, kaulah bidadari yang dikirim Allah ke Pekanbaru. Tapi aku gemuk bang. Kau memang bidadari, tapi diturunkannya di restoran. Hadis ini menyangkut dua alam, antara bidadari di surga dan orang yang ada di dunia. Bagaimana pendapat Ustaz? Apa masalahnya? Apakah makhluk langit tidak bisa berbicara dengan makhluk bumi? Bisa. Mana buktinya? Nabi sedang duduk-duduk. Waktu Nabi sedang duduk-duduk, tiba-tiba datang orang syadidus sawadi, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tapi tidak ada atharus safar, tak ada tanda-tanda dia musafir. Orang kalau rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tak ada tanda-tanda musafir, berarti orang kampung kita kenal, tapi tak ada orang Makkah Madinah yang kenal sama dia. Dia bertanya, dirapatkannya lututnya dengan lutut Nabi. Akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan. Selesai itu, Nabi tanya ke Umar, Umar, ya tahu kau siapa tadi yang datang? Kata Umar, Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang tadi itu Jibril. Apa pelajaran dari sini? Makhluk langit bisa berbicara kepada makhluk bumi kalau sampai pada frekuensi itu. Tapi dalam hadis ini juga teguran, orang selevel Umar pun tak tahu bahwa itu Jibril. Bisa pula sekarang di video itu banyak kali ada yang nyuruh Jibril turun, ada yang bisa nyuruh Jibril. Orang selevel Umar bin Khattab tak tahu bahwa itu Jibril. Ini bisa pula menyuruh Jibril, memaksa Jibril. Saya kalau udah menengok video itu, memang umur segini lagi lucu-lucunya. Mereka tidak kenal siapa malaikat Jibril alaihissalam. Nabi Muhammad bisa melihat Jibril dalam bentuk utuhnya, bukan di sini, tapi waktu di Sidratul. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Kenapa bentuk utuh itu cuma bisa dilihat di sana? Karena tak muat dunia. Uli ajnihatin, makhluk bersayap, mathna, 2 sayap, wa thulatha, 3 sayap, wa ruba', 4 sayap. Dalam hadis sittu mi'ati jinah, 600 sayap. Dikepakkannya satu sayapnya di ujung bumi di sini, satu sayap di sini. Tak muat dunia ini. Maka ketika di angkasa barulah nampak Nabi dalam bentuk yang asli. Itu pula mau disuruh-suruh. Nasib baik Allah masih sayang. Malaikat Jibril udah sentilkanlah budak kecil. Tak beradab kepada malaikat. Kita menyebut Jibril alaihi salam. Ini seenaknya. Banyak video itu ada yang nyuruh Jibril turun. Andai jumpalah Ustaz sama orang begini berdua, apalah yang Ustaz lakukan? Antum boleh juga buat video, tanya anak-anak muda di jalan, kau jumpa, ambil foto. Kalau kau jumpa sama ini, apa yang kau lakukan?
Boleh coba, kita mau tengok apa respon orang Riau. Mudah-mudahan anak cucu kita semua terjaga dalam istiqomah iman dan Islam.